Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 probabilitas dan statistik ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami masing-masing. Nama saya Bintang Gali Pambudi D10 dengan NIM D1041221027. Nama saya Tirta Kusuma Yuda dengan NIM D1041221037. Nama saya Muhammad Fajar Fadilah dengan NIM D1041221081. Nama saya Muhammad Fadil dengan NIM D10412211017. Pada slide kali ini menunjukkan dataset yang kami pakai. Di sebelah kiri dataset sebelumnya dan di sebelah kanan dataset yang kami pakai untuk UAS saat ini. Alasan kami memakai dataset yang berbeda dikarenakan dataset sebelumnya tidak terdapat korelasi dan data yang berhubungan untuk uji statistik Wilcoxon. Sedangkan di dataset saat ini terdapat data yang bisa dikorelasikan dan data yang bisa digunakan untuk uji statistik Wilcoxon. Proposal ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendapat karyawan terhadap lama pengalaman kerja dalam suatu perusahaan. Penelitian ini akan mempelajari sejauh mana pengalaman kerja dapat memengaruhi tingkat pendapatan yang diterima oleh karyawan. Sasaran proyek kami kali ini, yang pertama, menganalisis hubungan antara pendapatan karyawan terhadap lama pengalaman kerja. Yang kedua, menentukan pola peningkatan pendapatan seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja. Yang ketiga, menilai tingkat pendapatan yang diperoleh terhadap pengaruh lama pengalaman kerja. Landasan teori. Yang pertama adalah landasan teori simple linear regression dan correlation. Menurut Ridwanto, tahun 2015, simple linear regression merupakan suatu prosedur untuk menunjukkan dua hubungan matematis dalam bentuk persamaan antara dua variabel, yaitu variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat. Bentuk umum simple linear regression adalah Y sama dengan A tambah BX, yang dimana Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan parameter intercept atau garis potong kurva terhadap sumbu Y, B merupakan koefisien regresi atau kemiringan atau slope kurva linear, X merupakan variabel bebas. Menurut Hasan tahun 1999, koefisien korelasi pertama kali diperkenalkan oleh Karl Pearson sekitar tahun 1900. Koefisien korelasi menggambarkan keeratan hubungan antara dua variabel berskala selang atau rasio, dilambangkan dengan R. Koefisien korelasi sering juga disebut dengan R% atau korelasi produk moment percent. Yang kedua adalah landasan teori Wilcoxon match pairs. Menurut Rahmawati tahun 2019, uji Wilcoxon sign test merupakan uji non-parametis yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data berdistribusi tidak normal. Uji ini juga dikenal dengan nama uji match pair test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon sign test adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika nilai probabilitas asim dikali signifikan 2 fail lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata. Yang kedua, ketika nilai probabilitas asim dikali signifikan 2 fail lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang metode simple linear regression. Metode ini kami gunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan nilai independen. Pada data kami, variabel independen adalah pengalaman kerja dan variabel dependen adalah pendapatan. Terdapat korelasi antara dua variabel yang digunakan, diberikan dengan nilai correlation coefficient sebesar 0,841 atau 0,6 yang menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara dua variabel yang diamati, seperti yang bisa dilihat dengan perhitungan manual yang kami lakukan, yang mendapatkan hasil 0,8.
Ini kami melakukan rumus untuk memprediksi pendapat kerja dengan angka 1 yaitu 1889,98. Theta nolnya negatif 87,96,39. Untuk menghitung hasil memprediksi pendapatan terhadap lama pengalaman kerja, maka menggunakan rumus theta 0 ditambah theta 1 dikali lama pengalaman kerja yang tertera di perhitungan manual kami. Berikut ini adalah hasil prediksi yang kami hitung menggunakan metode manual. Di sini akan saya sampaikan, mempresentasikan. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari 2 dataset yang telah kami bagi sama banyaknya. Kedua hasil perhitungan ini dihitung oleh saya sendiri dan Muhammad Fadil. Diperoleh nilai correlation coefficient sebesar 0,81. Pada data pertama dan nilai correlation coefficient sebesar 0,95. Pada kedua, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara dua parameter digunakan pada kedua data tersebut. Dan berikut ini adalah hasil perhitungan prediksi pendapatan menggunakan rumus simple linear regression. Next. Selanjutnya adalah Wilcoxon Match Pair Test. Untuk melakukan uji statistik Wilcoxon, kami menggunakan data pendapatan sebelum dan setelah dilakukan prediksi terhadap pengalaman kerja, di mana pendapatan sebelum adalah rata-rata pendapatan terhadap pengalaman kerja, maka diperoleh data sebagai berikut. Next. Oke, selanjutnya adalah uji statistik Wilcoxon Match Pair Test. Untuk melakukan uji statistik Wilcoxon, kami menggunakan data pendapatan sebelum dan setelah dilakukan prediksi terhadap pengalaman kerja, maka diperoleh data sebagai berikut. Next. Untuk menguji data tersebut, terlebih dahulu melakukan perhitungan manual, di mana perhitungan manual ini didapat dari selisih dua data yang berhubungan, yaitu pendapatan sebelum dan setelah diprediksi. Setelah didapat selisih dari dua data yang berhubungan, maka dilakukan perhitungan selisih absolut dari dua data tersebut. Selanjutnya, memberi ranking dari data terkecil hingga data terbesar dari selisih absolut data tersebut. Kemudian diberikan tanda positif atau negatif dari hasil selisih dua data yang berhubungan. Kemudian jumlahkan ranking positif dan ranking negatif dari data tersebut. Maka diperoleh jumlah hasil ranking negatif yaitu 79 dan jumlah dari ranking negatif yaitu 41. Next. Untuk melakukan uji hipotesis yaitu menggunakan formulasi hipotesis sebagai berikut. Dengan HO tidak terdapat perbedaan dari perlakuan 1 dengan perlakuan 2, HO diterima jika T alpha kurang dari TO dan HO ditolak jika T alpha lebih dari TO. Nilai T diperoleh dari tabel urutan bertanda Wilcoxon lebih dari sama dengan T alpha. Dari perhitungan manual tulis tangan, hasil penjumlahan semua skor angka positif dan negatif adalah 79 untuk positif dan 41 untuk negatif. Selanjutnya, nilai paling terkecil dari nilai absolut hasil penjumlahan yang positif dan yang negatif merupakan nilai TO. Maka diperoleh nilai TO sebesar 41, selanjutnya dibandingkan terhadap nilai T alpha dari tabel Wilcoxon di atas. Pada umumnya, T alpha yang dijadikan perbandingan adalah T alpha dengan alpha value 0,05. Dari tabel di atas diperoleh nilai T alpha sebesar 25 dengan alpha value 0,05 dan N 15.
Setelah itu, melakukan uji hipotesis sesuai aturan Wilcoxon berikut hasil uji hipotesisnya. Dengan TO sebesar 41, maka jelas lebih besar dari T alpha 25. Karena TO lebih besar dari T alpha, maka HO diterima. Hal ini berarti secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan karyawan sebelum dan sesudah diprediksi berdasarkan lama pengalaman kerja. Baiklah, selanjutnya ini adalah hasil perhitungan manual Wilcoxon Match Pair Test yang dihitung oleh saya, Tirta Kusumayuda, bersama Bintang Gali Pambudi Despriang Bodo. Untuk data pertama diperoleh nilai TO sebesar 12 dan T alpha sebesar 3. Dan pada data kedua diperoleh nilai TO sebesar 18 dan nilai T alpha sebesar 3. Dari kedua data tersebut, maka HO diterima. Kesimpulannya adalah pada kedua data ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua variabel yang diuji. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil analisis inferensial dari simple linear regression dan Wilcoxon. Yang pertama, simple linear regression. Multiple R-square diperoleh dari pangkat 2 koefisien korelasi dengan hasil 0,7073. Artinya, model mempunyai daya ramal 70,73%. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependen sebesar 70,73%. Sisanya yaitu 29,27% varians variabel dependen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model regresi tersebut. Hasil analisis simple linear regression menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen atau pendapatan dan variabel independen atau pengalaman kerja dalam model regresi. Kemudian Wilcoxon, berdasarkan perhitungan yang dilakukan yaitu perhitungan manual tulis tangan menggunakan tabel diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan karyawan sebelum dan sesudah diprediksi berdasarkan lama pengalaman bekerja. Dalam perhitungan manual, dengan menggunakan nilai TO sebesar 41 dan membandingkannya dengan nilai T alpha sebesar 25, dengan alpha value 0,05, ditemukan bahwa TO lebih besar dari TA. Oleh karena itu, hipotesis 0 atau HO diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua perlakuan. Next. Berikut kesimpulan analisis perhitungan uji Wilcoxon dan simple linear regression yang kami lakukan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat disimpulkan terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen atau pengalaman kerja dan variabel dependen atau pendapatan. Hal ini diperkuat oleh koefisien korelasi sebesar 0,841006 yang menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara kedua variabel. Hasil analisis simple linear regression menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen atau pendapatan dan variabel independen atau pengalaman kerja. Untuk hasil analisis Wilcoxon dengan menggunakan nilai TO sebesar 41 dan membandingkannya dengan nilai TA sebesar 25 dengan alpha value 0,05 ditemukan bahwa TO lebih besar daripada TA. Oleh karena itu, hipotesis 0 atau HO diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua perlakuan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan dalam penyampaian kami. Sekian, terima kasih.